ada slogan yang sejak saya dulu sekolah itu kan, istilah tutup buku buka terop itu kan sudah lazim terdengar gitu ya. Ijazah setelah sekolah langsung menikah. Itu kan bayangan saya ya 30-40 tahun yang lalu itu masih masih familiar, tapi ternyata tahun-tahun sekarang itu masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ya, bayangan kita kan semakin maju negara ini, ya otomatis pemahamannya terkait dengan pernikahan itu kan juga semakin berkembang, bahwa usia golden age itu kan 24-25 itu ya. Tapi ya ternyata tanya ya kita masih tinggi nomor 2 di setelah Kamboja. Saya juga ingin mengatakan bahwa kita tuh tidak harus melulu memikirkan bahwa bagaimana sih mewariskan bumi yang baik buat anak-anak gitu ya. Kenapa kita juga nggak berpikir bagaimana mewariskan anak-anak yang terbaik untuk bumi kita? Bukankah mereka yang akan menggerakkan, mereka yang mengelola? 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli kemarin, hari ini kita temanya masih ada kaitannya dengan anak. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mengundang satu pakar di bidang anak. Nanti kita akan ketemu dengan Bu Dr. Rusmilawati Windari SHMH. Kita pernah ketemu dalam topik dulu, pernah bahas tentang kausalitas dalam hukum pidana. Nah, hari ini pas dengan spesifikasi keahlian beliaunya terkait dengan pidana anak. Nah, apa yang kita bahas tentang anak pada hari ini, teman-teman sekalian? Yang kita bahas yaitu terkait dengan pernikahan dini pada anak. Nah, ini mirip judul sinetron tahun 2000-an awal ini tentang pernikahan dini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang hari sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, kita sapa Bu Rusmilawati Windari. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, semoga juga dengan Bapak sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita ketemunya melalui media virtual ini. Iya, karena ada PPKM jilid 4 ini kayaknya. Diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 2 Agustus informasinya. Jadi kita masih belum bisa tatap muka teman-teman sekalian. Jadi sementara waktu kita pakai media virtual terlebih dahulu. Nanti saya juga punya mau menagih utang ini ke Bu Iwin. Kita punya rencana bikin seri hukum pidana. Nanti kita punya banyak item dengan Bu Iwin terkait dengan hukum pidana. Jadi ditunggu teman-teman sekalian. Nanti yang sedang menempuh kuliah hukum pidana akan banyak seri tentang hukum pidana dengan Bu Dr. Rusmilawati Windari. Nah, baik Bu. Tema kita pada episode kali ini adalah terkait dengan pernikahan dini. Sebetulnya saya antara percaya dan nggak percaya ini, karena biasanya memang kalau kita mendengar kata pernikahan dini kan bayangan kita sudah, ini sudah zaman dulu ini, pernikahan di usia awal atau anak-anak ini. Nah, apakah hari ini masih relevan tentang pernikahan dini dan apakah masih terjadi di sekitar kita? Bu Win, monggo disilakan. Oke, terima kasih Bapak Talib. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional buat semua anak-anak di seluruh Indonesia. Ini sudah tahun yang ke-37 ya, sejak tahun 84 disahkannya. Topiknya sangat menarik Pak Talib, karena ini juga topik yang sedang diusung 2 tahun terakhir ini oleh Kemenek PPA dan juga KPAI. Bahkan kemarin di beberapa webinar yang diusung KPAI menyambut Hari Anak Nasional, topiknya juga terkait dengan pernikahan dini. Tahun 2020 juga banyak terkait dengan pernikahan dini webinar yang diselenggarakan. Jadi apakah ada topik ini? Ini sebenarnya bukan isu baru sih, isunya lama gitu ya. Dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Seperti halnya persoalan yang diwariskan tahun ke tahun dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang cukup mumpuni untuk case ini gitu ya. Dan ini bukan dihadapi oleh Indonesia saja, dihadapi seluruh negara. Ya, hanya saja untuk Indonesia Indonesia tuh sejak tahun 2018 itu memegang peringkat kedua ASEAN ya, dengan pernikahan dini tertinggi setelah Kamboja gitu ya. Setelah Kamboja. Artinya kita memang dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir ini
kalau kita ngelihat dari data Susenas atau data di BPS itu kita mengalami penurunan Pak Tolib ya. Angka terakhir di 2018 itu penurunannya sampai 11,2% kalau tidak salah gitu ya. Tapi pada tapi kan itu masih di luar target ya, masih kurang dari targetnya. Targetnya kan 8,72 pada 8,74 sekian gitu ya. Jadi masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan Pulau Jawa itu menyumbang 55%. Jawa itu menyumbang 55%, meskipun secara daerah bukannya tertinggi, tapi secara pulau yang tertinggi. Ya, secara daerah dipegang Sulawesi Barat datanya. Ya. Pernikahan dini. Jadi ada, ya kalau Jawa Timur, ya saya mohon maaf, saya juga dari Madura, Pulau Madura menyumbang angka yang tinggi untuk pernikahan dini. 60% menyumbang untuk Jawa Timur. Kategori pernikahan dini itu dari segi usianya sesuai dengan undang-undang anak atau undang-undang gimana ini untuk kategori pernikahan dini? Perkawinan dini itu sebenarnya nggak ada ya istilah perkawinan dini ya. Kalau istilahnya undang-undang kan perkawinan di bawah umur gitu ya. Umur, oke. Ya, perkawinan di bawah umur. Nah, perkawinan dini kan istilahnya orang awam. Nah, itu kalau kita ngelihat di undang-undang awalnya nih, sebelum adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019, memang ada semacam ketidaksinkronan antara Undang-Undang 174 terkait dengan perkawinan dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 kalau kaitannya dengan umur. Ya, karena kalau kalau undang-undang perkawinan itu kan yang boleh kawin itu untuk perempuan itu kan 16 tahun ya, 16 minimal 16 tahun gitu ya. Tapi kalau undang-undang 35 2014 ya, undang-undang perlindungan anak itu kan masih dalam cakupan anak. 18 tahun ke bawah itu kan masih cakupan anak. Jadi ada semacam ketidaksinkronan sehingga mengajukan perbaikan revisi gitu, mengajukan revisi terkait dengan undang-undang perkawinan anak terkait dengan undang-undang perkawinan tersebut ya. Kemudian keluarlah undang-undang 16 tahun 2019 ya, di mana menaikkan batas minimal usia untuk anak perempuan gitu ya. 19 perempuan, 19 laki-laki. Di bawah itu belum boleh kawin gitu ya, istilahnya belum boleh kawin. Hanya saja boleh undang-undang ini juga memberikan boleh asalkan meminta dispensasi ke pengadilan. Wah, ini baru tahu saya. Berarti sebetulnya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini itu kan tidak diperkenankan oleh undang-undang, ya. Ya. Tapi diizinkan dengan pengecualian adanya dispensasi atau dispensasi dari perkawinan. Dispensasi dari pengadilan. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 selain menaikkan batas usia untuk perempuan, tapi juga memberikan peluang untuk diperbolehkan, untuk disimpangi lah ya, disimpangi. Kalau di bawah dari 2019, baik laki-laki atau perempuan tidak nikah, ya harus meminta dispensasi ke pengadilan gitu ya. Kalau yang agama Islam ke pengadilan agama, kalau yang di luar agama Islam ke pengadilan negeri. Nah, alasan dispensasi itu karena apa biasanya? Biasanya atau yang diizinkan oleh pengadilan untuk memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur itu karena apa? Ya. Karena faktanya gitu kebanyakan ada juga, kita nggak bisa pungkiri ya, ada case-case yang misalnya nih ya ada karena seks bebas gitu ya, kemudian hamil di luar nikah. Jadi otomatis keduanya harus dimintakan nikah. Meskipun diizinkan, tapi undang-undang itu juga memberikan syarat tidak boleh sembarangan gitu, tidak boleh sembarangan asalkan memang tidak ada kondisinya memang mendesak dan memang harus dilakukan. Dan memberikan parameternya itu ada di Perma nomor 5 tahun 2019 itu tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip terbaik anak, kesetaraan gender, perlindungan, semacam itu ya. Banyak prinsipnya di Perma nomor 5 tahun 2019 itu. Tapi intinya diizinkan kalau misalnya memang pertimbangannya yang harus ya, itu dalam kondisi mendesak dan tidak ada cara lain selain menikahkan mereka berdua gitu. Kondisi darurat lah, Mas. Monggo, silakan dilanjut. Ya, meskipun ini kan juga saya juga merasa bahwa
uh, berdiri di dua kaki ya undang-undang ini ya. Di satu sisi itu dia membatasi menaikkan usia perkawinan, tapi di sisi lain dia boleh untuk disimpangi, diturunkan dengan catatan tertentu. Dengan catatan tertentu meskipun sudah meminta dispensasi pengadilan. Nah, faktanya ya tadi saya coba cek beberapa data, faktanya di pandemi ini untuk permintaan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama itu 3 kali lipat naik gitu ya, sampai 65.302 kalau tidak salah. Itu gitu ya, dan alasannya tidak selalu karena kondisinya mendesak ya yang memang darurat, yang memang tidak ada cara lain selain untuk menikahkan mereka berdua gitu loh. Tapi ada satu yang agak janggal juga sebetulnya terkait dengan dispensasi pernikahan tadi itu. Misalnya tadi disebutkan ada kondisi darurat hamil di luar nikah misalnya untuk anak-anak usia dini. Bukankah di dalam KUHP sendiri sudah diatur bahwa melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur ini kan juga ada sanksi ancaman pidananya. Nah, berarti pidananya ini dikesampingkan kalau seperti itu ya. Berarti kan ada jalan damai antara keluarga ini. Pidana bersetubuh atau melakukan hubungan badan dengan anak yang di bawah umur ini kan walaupun tanpa paksaan ya, suka sama suka, ini kan tetap diatur dalam KUHP kita. Saya lupa pasalnya tapi diatur dalam KUHP kita. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan juga diatur ya persetubuhan dengan anak di bawah umur. Nah, kalau ternyata dapat disimpangi dengan menikahkan keduanya sehingga tidak jadi ranah pidana, berarti ini kan agak bertentangan ya dengan konsep hukum pidana kita, atau gimana sebetulnya, Bu? Kan pola perkawinan dini itu, perkawinan anak itu kan sebenarnya ada dua gitu ya, nggak selalu kemudian salah satunya orang dewasa, tidak gitu kan, bisa jadi dua-duanya tuh anak-anak ya. Otomatis kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya dalam konteks ini, karena pernah ada beberapa kasus yang sampai naik ke kasasi gitu ya, naik ke kasasi terkait dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur, itu pernah ada kasasi tahun berapa ya, 2018 2019 itu ya, itu putusannya ya tetap dilaporkan ya, tetap diproses, meskipun kemudian putusan terakhirnya itu kemudian memberikan putusan yang lebih ringan dengan alasan antara kedua belah pihak itu sudah damai dan sudah sepakat untuk restoratif justice masuk lah di situ, meskipun saya juga kurang setuju ya kalau korban persetujuan itu kemudian ambil jalan damai langsung dinikahkan begitu ya. Betul. Itu. Karena terkadang menikahkan keduanya kan bukan solusi ya, karena ya. Dan itu menurut saya bukan konsep RG juga ya, karena anak korban persetubuhan itu gitu ya, itu mengalami penderitaan psikisnya berkepanjangan, kemudian dia harus tinggal bersama dengan orang yang memang pernah melukai mereka. Itu dia udah terpaksa dalam artian di ini ya, kemudian harus menikah dan hidup bersama dengan orang yang tidak dia kehendaki, kan jadi ke situ larinya nanti posisinya. Ya, tapi itu baik kalau misal ada kasus yang memang kemudian pertimbangan dari hakimnya karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana si pihak laki-laki sudah memenuhi syarat yang diminta oleh si keluarga perempuan untuk menikahi, menafkahi dan segala macam, dia tetap dipidana, tapi pidananya itu kemudian menjadi minimal. Jadi kalau ngeliat kasus sih diproses juga sih. Saya kira kalau dalam konteks ini, kalau dalam konteks darurat kan bisa jadi, karena sekarang kita tahu bergaulan anak-anak kan sangat bebas sekali gitu ya. Dalam konteks seks bebas ini bisa jadi kedua belah pihak itu sama masih anak-anak ya, masih usia anak-anak, atau bisa jadi salah satunya anak-anak tapi atas dasarnya itu dia suka sama suka, bukan dalam konteks ada pemaksaan, ada serangan seksual di situ. Oke, kita sedikit abaikan dulu yang soal persetubuhan dengan anak di luar perkawinan ya. Yang itu kan sudah jelas KUHP-nya juga mengatur, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang itu. Nah, sekarang soal perkawinan di bawah umur tadi. Kalau seandainya ada orang yang tidak tahu bahwa ternyata harus menikah anak di bawah umur itu harus ada dispensasi dari pengadilan.
terkadang juga mereka ya mohon maaf ini di tempat-tempat terpelosok sana itu yang pelosok-pelosok kan terkadang menikah itu yang penting resmi secara agama, tidak perlu kemudian ya terkadang salah satu faktornya satu orangnya dewasa sudah, satunya masih anak-anak. Nah, kalau ternyata dipaksakan dalam tanda kutip ya menikah antara satu dewasa satu anak-anak di bawah umur tanpa melalui dispensasi dari pengadilan, itu kira-kira ada ancaman hukumannya enggak? Atau melanggar apa gitu? Enggak ada ya? Enggak ada juga? Enggak ada. Sejauh yang saya tahu enggak ada, tidak ada sanksinya gitu loh. Belum ada sanksinya terkait dengan hal itu gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak, saya juga ini saya contohkan tadi saya cerita pada Pak Taulik ya terkait dengan ART saya. Saya kira juga belum meminta dispensasi gitu. Dan kalau kita lihat kan dari pasal 1, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan sudah diakui bahwa pernikahan yang sah itu gitu ya. Pernikahan yang sah itu jika menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya kan. Betul. Jadi di mata agama mereka sah gitu loh. Sah, di mata hukum begitu kan itu ya. Nah, itu problemanya juga di situ ya. Problemanya di situ. Karena dari pasal 2 ayat 1 itu pun sendiri kan juga sudah memberikan legalitas sepanjang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka pernikahan itu sah. Meskipun pada poin berikutnya kemudian memberikan batasan usia yang boleh. Mereka mengatakan bukan melanggar loh, yang boleh ya, yang boleh kawin, yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk kawin usianya sekian. Dan kalau kita ngelihat di laporan Stranas pun mereka tidak mengatakan bahwa pelanggaran undang-undang, lebih banyak mengatakan pelanggaran hak asasi anak gitu ya, pelanggaran hak anak gitu. Tapi kenapa kalau kemudian tidak sejauh ini tidak ada konsekuensi hukumnya sih ya, kan konsekuensinya ya tidak legitimate di mata hukum itu aja. Nah, itu dia kan jadi permasalahan sebetulnya karena tujuan utamanya untuk melindungi hak anak dengan berbagai macam pertimbangan ya, secara psikologis dan mental misalnya. Kalau anak-anak ini menikah kemudian dia juga akhirnya melahirkan anak yang otomatis dia masih anak-anak, punya anak lagi kan, secara psikologis dia belum siap. Secara kesehatan juga kita seringkali disampaikan oleh bagian kesehatan, dokter dan lain sebagainya, perkembangan reproduksi dan segala macamnya juga belum siap, mental belum siap. Nah, sehingga itulah alasan kenapa pernikahan di bawah umur atau pernikahan itu ada batas minimal usianya. Tapi kalau ternyata tidak ada sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut kan juga jadi agak sia-sia. Atau mungkin itu salah satu faktor kenapa di Indonesia tinggi angkanya ya karena memang nggak ada sanksinya itu, atau bagaimana kira-kira? Ada korelasinya nggak? Karena juga yang dilawan ini bukan sekedar kita memberikan sanksi atau tidak ya, yang berhadapan ini kita berhadapan dengan aspek tradisi gitu ya, aspek keyakinan gitu ya. Kemudian mereka menjadi barrier untuk itu semua gitu loh. Pandangan masyarakat yang masih memeluk erat terkait dengan tradisi, keyakinan, agama tersebut gitu ya. Kemudian kemiskinan ya, faktor ekonomi ya. Jadi itu kita sulit untuk artinya hukum itu masuk ke memberikan sanksi terhadap hal itu gitu loh. Hukum itu masuk ketika ada kerugian di dalamnya, misalnya dari perkawinan dini timbul kekerasan, ya aturan itu ada konsekuensinya. Tapi kalau misalnya dari perkawinan itu sendiri, sejauh ini sebenarnya menurut saya itu serba salah hukumnya loh ya. Jadi bingung sendiri sebenarnya. Kalau misalnya, makanya bahasanya itu mereka tidak bilang melanggar ya, tapi tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan jika meminta dispensasi. Kalaupun tidak meminta dispensasi sejauh ini gitu ya, juga tidak apa-apa. Konsekuensinya ya tidak apa-apa, tapi ya tidak legitimate aja di mata hukum itu aja. Kebanyakan kan kalau kita pakai istilahnya dari UNICEF itu kan kalau perkawinan dini itu bukan sekedar kemudian persoalan umur ya persoalan umur oke, tapi dia tidak hanya mencakup perkawinan yang kaitannya secara formil sah di mata hukum, tapi juga mencakup perkawinan informal, baik misalnya kawin gantung, kawin kontrak, kawin siri, itu termasuk itu, dan juga misalnya ini karena di luar ya, kalau dulu ada kohabitasi gitu ya, jadi tinggal serumah sama leven dengan ya
tapi masih usianya masih anak-anak, itu juga disebut sebagai perkawinan early marriage gitu ya. Kalau pakai bahasa di Yunisa gitu. Kalau di kita kan tidak ya. Kalau di kita tuh lebih pada concernnya, oh ya kalau di luar dari batas umur ya udah itu perkawinan dini. Dan kalau saya sih baru tahu gitu loh. Yang saya tahu kan bahwa bersetubuh dengan anak di bawah umur itu melanggar aturan KUHP, itu jelas. Nah, kemudian menikahi anak di bawah umur itu juga bukan tidak dilarang ya, tapi tidak istilahnya dalam undang-undang perkawinan yang tidak diperbolehkan. Diperbolehkan adalah yang umur sekian sampai sekian. Yang di bawah itu berarti kan kontrarionya kan tidak diperbolehkan. Tapi ternyata diperbolehkan kalau ada dispensasi. Diperbolehkan kalau ada dispensasi. Yang lebih fatal lagi adalah kalau nggak ada dispensasi terus bagaimana? Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah, terus ya, ngapain? Nggak apa-apa juga. Iya kan? Terus ngapain diatur? Iya, nggak apa-apa juga. Nah, ini kan jadi kerumitan bersama ya. Akhirnya kita menduduki peringkat kedua pernikahan dini yang kita tahu bahwa itu sebetulnya ya kita tahu persis lah kondisinya kalau anak-anak usia di bawah 18 tahun harus menikah, kan tanggung jawabnya sudah sama sekali berubah gitu loh. Yang seharusnya dia memiliki hak untuk berkembang, akhirnya ya dia harus fokus ke keluarganya, ke suaminya, ke anaknya. Kalau langsung dia diberikan keturunan kan jadinya ya itu tadi melanggar hak anak tadi itu. Tapi sepanjang tidak ada konsekuensi hukum yang pasti ya, akibatnya kan kita juga terus berperang dengan ini gitu ya. Terus kan tadi saya juga sampaikan bahwa memang betul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu adalah salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, karena sejak adanya Undang-Undang 174 itu kan memberi batasannya rendah sekali gitu ya. Tapi tidak menjadi solusi juga gitu. Artinya solusi sepenuhnya sih enggak, karena kan juga ada dispensasi boleh gitu kan, asalkan ada dispensasi gitu. Nah, dispensasi itu memang ada permanya gitu, ada batasannya juga. Jadi hakim itu juga diberikan panduan lah ya, bagaimana caranya memberikan dispensasi. Pertimbangan seperti apa sih ya, pertimbangan seperti apa dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ya. Nah, itu kan juga ya yang kita tahu kepentingan terbaik anak ya, kemudian hak hidup dan tumbuh kembang anak juga dipikirkan, kesetaraan gendernya, keadilannya, kemanfaatan, kemastian hukum, ya itu semua yang ideal lah ya, semuanya ideal gitu loh. Dan juga anak kedua belah pihak juga ditanyakan gitu. Tapi faktanya pun ya berkata lain gitu loh. Berkata lain, tidak semua kemudian yang dimintakan dispensasi itu ya memang karena kondisi darurat, tidak ada pilihan lain, atau memang ini harus benar-benar yang dilakukan. Tidak gitu loh. Tidak selamanya seperti itu, bahkan pandemi ini kan meningkat 3 kali lipat. Nah, itu dia. Dalam kondisi pandemi, ya ini logika sederhana ya. Kondisi pandemi serba susah, ya kan? Kemudian, daripada susah ini, udah kita nikahkan saja dengan ini. Apa nggak malah nambahi permasalahan ini kalau logika sederhananya? Itu yang disebut dengan adanya pernikahan dini ini ya, perkawinan dini ini jadinya kemiskinan struktural gitu loh. Ya sebenarnya bukan ke anak saja. Data kemiskinan kita meningkat dari 1 tahun terakhir. Ya, betul. Saya sepakat dengan Pak Tholib tadi yang mengatakan bahwa misalnya anak ini akan terbuka untuk menjadi korban berikutnya. Iya, saya mengatakan bahwa ini adalah domino effect sebenarnya. Domino effect dengan misalnya kita ada perkawinan dini yang terlampau banyak, kita juga tidak bisa mengharapkan kemudian semua pasangan ini berjalan dengan lancar gitu loh. Nah, anak akan bisa berpotensi untuk menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian si ibu ini yang muda misalnya, yang kawin relatif muda, dia tidak tahu bagaimana ilmu parenting, emosinya masih labil, dia bisa melakukan kekerasan terhadap misalnya punya anak, kekerasan terhadap anaknya. Jadi efeknya itu menjadi domino gitu loh. Kemudian lain tadi, kematian ibu dan anak cukup tinggi dari aspek kesehatan, kemiskinan struktural, mereka tidak selalu yang namanya anak-anak ya kalau misalnya salah satunya dewasa ya, kalau dua-duanya sama-sama anak-anak, apakah punya kemampuan ekonomi gitu loh. Betul. Untuk itu gitu loh. Jadi
Ya itu kemudian pendidikannya juga akhirnya putus, terbengkalai. ya Ya, terbengkalai. Itu yang nanti banyak akan sebenarnya. diturunkan kepada anaknya, kemungkinan besar akan seperti itu. Ya otomatis kalau Ya, orang tuanya tidak concern dalam hal pendidikan, biasanya kan juga akan berperilaku sama kepada generasi di bawahnya atau turunan-turunan. ya, ya, Kan ya seperti itu itu. dia gitu loh. Nah, Jadi ini memang yang makanya kenapa kemudian sampai Indonesia ini sejak tahun 2018 kalau tidak salah ya, saya agak lupa apa tahun 2020 sudah memulai yang namanya Stranas PPA gitu lah, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Bahkan pada Februari 2019 itu Kementerian sudah menggandeng 20 provinsi karena ada 20 provinsi yang angka perkawinan dininya tinggi. ya relatif masih banyak ya gitu ya. Itu jadi menggandeng 20 provinsi itu. Mereka mengakui kok kalau misalnya ini menjadi persoalan. Hanya saja Solusinya bagaimana belum untuk ketemu. mengatasi ini, Betul. ya itu. Nah, saya juga menjadi masalah undang-undang kok berdiri di dua kaki, gitu. Udah nggak ada konsekuensinya, kemudian seperti itu. Gitu. Nah, berarti ya itu tadi, kalau dibilang kita tidak punya komitmen, kok kayaknya kasar betul kita ngatain pemerintah nggak punya Ya. komitmen terhadap pernikahan anak itu. Tapi faktanya kan demikian kondisinya, sehingga ini akan jadi terus berlarut-larut dan segala macamnya. Soal faktornya, tadi kan disebutkan ada faktor ekonomi oke lah, kita berurusan dengan ekonomi ini banyak sisi ya. Tapi faktor yang Hmm. paling terutama itu faktor adat sebetulnya, ya Ya, faktor jadi pengaruh budaya dan adat. adat budaya ini yang tidak bisa kita kita hantam secara langsung. Biasanya untuk mengubah adat atau budaya kan dengan pendidikan. Dengan semakin Betul. banyaknya pendidikan yang diperoleh, makin terbuka pemikirannya, akhirnya akan memutus mata rantai pernikahan anak tadi itu. Masalahnya ketika pendidikannya juga tidak diperhatikan, diputus di tengah jalan juga, bahkan mungkin tidak sekolah sejak tidak Hmm. sampai level atau SMP atau SMA, ya otomatis ya untuk bertemu dengan ada seperti ini ya pasti akan manut-manut saja ketika harus dinikahkan ketika anak usia dini segala macamnya. Sehingga kalau menurut Buin sendiri, solusinya harus bagaimana ini? Secara pribadi kira-kira. Yang untuk pengaruh budaya dan adat. Iya, ha-ha. Ya, saya bicara pada tataran besar terlebih dahulu ya. Oke. Oh ya, sebelumnya saya mau ingatkan, saya ini karena pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dari orang di rumah saya. Ketika saya tanya kenapa akhirnya dalam sebulan kan menangis terus, kenapa akhirnya iya, ya saya mengikhlaskan bentuk bakti saya pada kedua orang tua. Oke. Ya. Padahal selama sebulan tuh hampir tiap malam dia nangis itu ya. Kita coba untuk menghiburnya, ini bentuk bakti saya pada kedua orang tua saya. Bermain di ikhlas Itu ya. Legowo. legowo pada akhirnya itu. Nah, untuk budaya dan adat istiadat keyakinan dari masyarakat memang betul itu menjadi obstacle terbesar dalam konteks mencegah perkawinan dini ini ya. Saya sangat sepakat dengan pendapat Pak Tolib bahwa edukasi ini adalah salah satu cara yang ampuh untuk bisa membuka paradigma baru terhadap mereka, memberikan informasi baru kepada mereka gitu loh. Ini yang juga diperhatikan oleh Kemenek PPA, gitu, Kemenek PPA, KPAI. Makanya kemudian kan cara yang mereka tempuh yang pertama bagaimana kemudian pertama optimalisasi anak gitu ya. Jadi anak itu dimampukan dirinya untuk melindungi dirinya sendiri gitu ya. Nah itu nggak bisa dengan sendirinya ya, mengoptimalisasi anak itu nggak bisa dengan sendirinya. Membutuhkan orang-orang lain sekitar anak, misalnya sekolah. Ya. Bagaimana sekolah itu memberikan penyadaran kepada anak terkait dengan hak-hak dirinya, terkait bagaimana dia melindungi dirinya, dan misalnya kesehatan reproduksi, ya hak dia atas kesehatan reproduksi. Nah, dia harus memberikan informasi yang cukup untuk bisa mengadvokasi dirinya. Jadi, kalau bahasanya Kemenek PPA itu optimalisasi kapasitas anak. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan pendukungnya ya, lingkungan pendukungnya. Bagaimana kemudian memberdayakan lingkungan pendukung sekitar anak itu. Nah, jadi lingkungan pendukung sekitar anak tuh siapa saja ya? Ada orang tua, ada masyarakat sekitarnya gitu ya. Kemudian ada
misalnya kalau dia di pondok pesantren, ya ada pondok pesantren, ada sekolah, itu yang harusnya bisa diberdayakan juga, gitu, diberdayakan juga untuk memberikan Pemahaman yang sama dipandaikan gitu. lah ya, diberikan pemahaman lah ya, karena begini, dari zaman dulu sampai sekarang ya, yang berhasil oleh Arif Gosita simpulkan, kenapa perlindungan anak di kita ini masih Rendah. jauh api dari panggang, karena ketidaksamaan pemahaman. Jadi ketidaksamaan pemahaman terkait dengan perlindungan anak antar agen-agen perlindungan anak ya, baik yang secara langsung ataupun secara yang tidak langsung. Ya agen-agen kan dari lingkungan terdekat, misalnya orang Tuh, tua, orang tua. guru, ya sekolah gitu. Jadi itu karena ketidakpemahaman, jadi harus diberikan pemahaman yang sama gitu ya itu. Kemudian kembali lagi itu pendidikan. Pekerjaannya pendidikan ya, memberikan informasi yang cukup terkait dengan itu. Ya. Ada juga penguatan regulasi dan kelembagaan itu juga disasar oleh pemerintah ya. Dan saya harapkan juga terkait dengan adanya Undang-Undang 16 2019 itu juga harus direvaluasi lagi sih ya setelah melihat fakta-fakta yang ada gitu loh Lebih konkret pemberlakuannya. ya. Ya. Karena ini kan ada gium yang, bukan ada gium, slogan yang sejak kita dulu, saya dulu sekolah itu kan, istilah tutup buku buka terop itu kan sudah lazim terdengar gitu ya. Ijazah ijabsah. Ijazah setelah sekolah langsung menikah. Itu kan bayangan saya ya 30-40 tahun yang lalu itu masih apa namanya, masih familiar, tapi ternyata tahun-tahun sekarang itu masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ya bayangan kita kan semakin maju negara ini ya otomatis pemahamannya terkait dengan pernikahan itu kan juga semakin berkembang, bahwa usia golden age itu kan 24-25 itu ya. Tapi ya ternyata faktanya ya kita masih tinggi nomor 2 di apa setelah Kamboja. Nah, tidak terasa Bu Win, 30 menit lebih kita diskusi tentang pernikahan anak ini. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada kawan-kawan sekalian yang menyaksikan ini. Oke, terima kasih. Ya, saya closing statement-nya bukan terkait khusus pernikahan dini ya, karena ini kan hanya salah satu variabel isu dari perlindungan anak, dari sekian banyak isu perlindungan anak. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa perlindungan anak ini sebenarnya bukan tanggung jawab dari pemerintah saja. Kita nggak bisa menyandarkan hanya pada pemerintah saja. Perlindungan anak ini adalah pekerjaan orang sekampung, ya. Jadi masing-masing dari kita harus meletakkan prioritas bagaimana juga melindungi anak-anak di sekitar kita, gitu ya. Itu, dan jangan hanya aware ketika sudah terjadi kasus, sebelum terjadi kasus ya harus aware. Nah, saya melihatnya ke mama saya ya, ketika ada seperti itu dia langsung berikan nomor teleponnya, saya telepon orang tua. Jadi berusaha untuk membujuk, memberikan pengertian dan lain sebagainya. Itu karena kasihan kepada yang anak itu gitu ya. Itu jadi bukan pekerjaan kita sendiri, pemerintah sendiri, tapi pekerjaan orang sekampung, dan harus ada koordinasi antar para pihak. Makanya sekarang kan sasarannya itu bukan lembaga-lembaga besar, tapi sasarannya bagaimana menyiagakan RT RW, menyiagakan desa sebagai agen yang memang siaga terhadap perlindungan anak. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa kita tuh tidak harus melulu memikirkan bahwa bagaimana sih mewariskan bumi yang baik buat anak-anak gitu ya. Kenapa kita juga nggak berpikir bagaimana mewariskan anak-anak yang terbaik untuk bumi kita gitu. Bukankah mereka yang akan menggerakkan, mereka yang mengelola ke depannya gitu. Luar biasa sekali dari Bu Wiwin. Nanti kita ketemu lagi Bu dengan tema-tema yang lainnya. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tulip. Terima kasih Bu Wiwin atas waktunya. Semoga tetap sehat selalu kawan-kawan sekalian. Amin, Bapak juga dan keluarga. Terima kasih telah mengikuti tayangan video ini. Kita ketemu lagi dalam tema-tema yang lain. Saya T. Effendi, salam sehat. Saya dan Win pamit, sampai jumpa.